Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah berada di minggu Advent yang ketiga. Masa kita menantikan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Warna pink menjadi salah satu warna yang digunakan untuk minggu Advent yang ketiga kemarin, menandakan sukacita bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat, bahwa iman, pengharapan, kasih yang kita jalani untuk menantikan kedatangan Tuhan membawa sukacita tersendiri. Dan berita yang disampaikan kepada kita adalah Tuhan datang menyelamatkanmu. Tuhan datang menyelamatkan kita semua. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita membaca apa yang menjadi pertanyaan Yohanes Pembaptis melalui murid-muridnya kepada Yesus, kita bersama-sama melihat bahwa penantian akan kedatangan Sang Mesias itu pun membutuhkan konfirmasi dari seorang Yohanes yang menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Bahwa Yohanes merasakan bahwa kedatangan Yesus itu sudah membawa sukacita dan dia perlu memastikannya. Maka ketika para muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa kedatangan Yesus sudah membawa banyak mukjizat, menyelamatkan kita terutama, tetapi juga kemudian membawa hal-hal baik di dalam kehidupan ini. Dan itu yang menjadi tanda yang diberikan Yesus kepada Yohanes, bahwa dialah Sang Mesias itu. Dan bukankah bagi kita semua sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus bisa terjadi pada diri kita? Bahwa kitalah orang buta yang kemudian bisa melihat kebaikan Tuhan, yang tadinya tidak mengerti bahwa itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita dibukakan bahwa Tuhan sudah berkarya luar biasa dalam hidup kita. Bisa jadi kita adalah orang yang lumpuh dan kemudian bisa berjalan karena pertolongan Tuhan ketika kita ditopang dan didukung oleh Tuhan. Bisa jadi kita adalah orang kusta yang menjadi tahir, orang yang tadinya tersingkirkan dari kehidupan masyarakat, tetapi kemudian dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita kemudian bisa merasakan tangan Tuhan hadir dan menyapa kita, memulihkan kita secara psikologi, sosial, fisik, spiritual, menjadi orang-orang yang diterima di tengah kehidupan bermasyarakat. Bisa jadi kita adalah orang yang tuli, yang bebal dengan suara Tuhan, kemudian bisa mendengar kasih Tuhan itu, dan kemudian kita bisa melakukan bagian terbaik kita. Bahkan bisa jadi kita adalah orang yang mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang kehilangan harapan, tetapi kemudian dihidupkan kembali dan kemudian menjadi bangkit dan berkarya di dalam kehidupan ini. Dan bukankah kita semua adalah orang-orang miskin yang menerima kabar baik yang dibawa oleh Kristus dalam kehidupan ini? Dan itulah sebabnya ketika kita mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan, bahwa kita sudah mengalami banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita, maka menjadi bagian kita pun juga sebagai pembawa berita. Kita
menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa di dalam Yesus ada kabar baik. Di dalam Yesus ada berkat yang luar biasa yang bisa membawa pemulihan bagi setiap pergumulan kehidupan. Dan kalau kita bersedia menjadi orang-orang yang mewartakan kabar baik, maka kita adalah orang-orang yang membawa banyak orang datang kepada Yesus. Banyak orang menjadi berbahagia karena mereka menerima Yesus. Dan itulah yang kemudian menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, memberitakan keselamatan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.